Anda lagi bingung besok harus bayar hutang pinjaman online dan bagaimana melunasi semua aplikasi pinjol? Resah, gelisah, takut, dan segala macam kekhawatiran yang tidak karuan menyelimuti Anda akibat banyak hutang di pinjol atau pinjaman online. Tenang dulu, jangan buru-buru ambil langkah. Walaupun menurut Anda itu sudah tepat, namun pada dasarnya bahwa orang yang merasa bersalah itu tidak akan pernah tenang atau lupa dari kesalahannya. Begini teman-teman, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada lagi yang perlu disalahkan. Mari kita bahas dulu penyebab awal kita terlibat pinjol. Umumnya mereka yang mulai mengetahui dan lama kemudian akan tertarik dan bahkan akan kembali dan kembali untuk menutupi lubang demi lubang yang tidak akan pernah selesai. Lalu bagaimana? Apakah masih bisa teratasi hingga Anda bebas hutang pinjol? Simak selengkapnya berikut ini. Oke teman-teman, cukup berhenti dulu. Jangan terus-menerus gali lubang tutup lubang. Apa yang menekan Anda hingga harus menutupi sesuai waktu jatuh tempo? Apakah Anda takut dengan debt collector? Atau Anda takut dengan hukum? Atau Anda malu dengan masyarakat sekitar jikalau nanti mereka tahu Anda yang bergaya sukses memiliki hutang yang begitu banyak? Sabar sob, Anda juga tidak tahu keadaan masyarakat yang lain. Apakah ada yang senasib bahkan lebih parah dari Anda? Apalagi di zaman sekarang ini teknologi jadi utama. Yang suka dengan hal-hal baru dan merasa mampu, ada kemungkinan juga mereka sudah mencobanya. Lanjut, solusi terlilit hutang pinjaman online adalah anak dari pinjaman-pinjaman yang sudah ada dari zaman dahulu. Pinjol ini terbilang baru semenjak maraknya handphone yang dijual dengan harga terjangkau beredar di pasaran. Jadi, tolong dipahami bahwa hutang online bukan masalah paling besar. Apabila Anda bercampur hutang online dan hutang offline dari perorangan, lebih baik Anda utamakan dahulu yang di depan Anda. Bukan berarti Anda menghilangkan hutang online tersebut. Lalu bagaimana dengan tagihan, ancaman, notifikasi aplikasi pinjol yang terus bermunculan? Saya tekankan lagi agar sabar. Tetap harus sabar membaca artikel ini sampai habis agar Anda mampu mengatasi masalah sulit yang Anda hadapi ini. Mengapa tadi saya katakan lebih utamakan hutang perorangan? Karena mereka bisa dinegosiasikan baik-baik ketimbang bernegosiasi dalam jarak jauh, alhasil sia-sia dan tetap harus membayar sesuai tagihan. Namun tidak semua pinjol yang bersikeras seperti itu. Lalu bagaimana agar semua pinjol mengerti keadaan Anda dan mereka berpihak kepada Anda untuk menunggu pembayaran sesuai kemampuan Anda? Simak terus, jangan sampai kendor. Pinjaman online memiliki hak untuk mengingatkan tagihan Anda dan Anda pun memiliki kewajiban untuk membayar. Masalahnya, aplikasi tidak bisa dinegosiasi karena itu sistem otomatis jatuh tempo di tanggal yang ditentukan. Caranya, tidak ada cara selain hadapi, jangan kabur dari masalah. Akan banyak korban lain yang kena akibat ulah peminjam. Bisa keluarganya, teman-temannya, saudaranya, dan terutama kontak darurat yang Anda daftarkan di aplikasi tersebut. Pasti cara ini sangat berat untuk Anda, dan Anda menginginkan cara yang simple untuk menghindar. Oke, kita gabungkan menjadi satu, yaitu menghindar dari bayar sesuai tagihan dan menghadapi negosiasi. Baik itu melalui pertemuan atau melalui jarak jauh via chat. Bagaimana? Apakah Anda sudah mulai terbuka? Simak selanjutnya agar Anda lebih adem lagi. Hari-hari Anda tidak selalu memikirkan hutang dan mengabaikan aktivitas di depan mata seperti kebahagiaan anak, istri, dan lain sekitarnya. Pengalaman saya ketika mulai terjun ke dunia pinjol mungkin sama kasusnya seperti Anda. Awal mula hanya coba-coba dan dengan tagihan sebanyak itu sudah pasti sanggup membayarnya. Padahal ada tapinya. Tapi asal rajin cari tambahan buat bayar bunganya. Anda juga sebenarnya pasti sudah paham mengenai itu. Apabila berhutang kembali ke pinjaman lain, maka akan membayar double bunganya. Belum lagi aplikasi-aplikasi lainnya, dan akhirnya hutang Anda menumpuk. Kini saatnya diakhiri dan hadapi kesalahan dan terima semua akibatnya. Kalau Anda takut mereka datang ke rumah Anda, hilangkan dari sekarang rasa seperti itu. Bahkan boleh dibilang debt collector itu ramah dan penuh rasa takut ketika mengeluarkan kata-kata kepada Anda. Jadi bisa disimpulkan takut PS takut. Namun kalau dari jarak jauh, takut PS gertak. Bagaimana cara agar mereka tidak sampai ke rumah? Cukup hadapi melalui jarak jauh dan jangan pernah membuat kepastian waktu membayar.
Maksud saya jangan tepat tanggalnya. Cukup katakan bahwa Anda sedang pilot dan sedang mencari dana tambahan untuk bayar hutang. Tetap Anda harus memberikan waktu membayar, namun tidak dalam ketepatan tanggal atau bulan. Kalau Anda sanggup, bilang saja insya Allah akhir bulan, namun disedapatnya 100.000, 200.000, atau seterusnya sesuai yang Anda mampu. Biasanya debt collector akan terus bilang tidak bisa, namun pada akhirnya mereka menyanggupi untuk bayar dicicil sesuai kemampuan Anda. Silahkan dicoba sob, jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, dan jangan mencari cara singkat dengan kembali mencari pinjaman baru. Semoga ini bermakna. Selengkapnya mengenai pengalaman detail dengan trik khusus solusi sangat ampuh atasi masalah terjerat hutang, silahkan Anda baca selengkapnya. Semoga hutang Anda lunas dan mampu memperbaiki diri, dan berhati-hati ketika ada sesuatu hal dengan penawaran gratis, instan, dan sebagainya. Oke, lanjut. Saya ingin bercerita awal saya berhutang hingga terlilit dengan sangat banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online. Awal mula saya sedang bermain salah satu game yang biasa saya mainkan, namun bersifat online, sudah pasti sesekali akan diselingi iklan. Nah, iklan tersebut menawarkan pinjaman dengan gratis biaya admin dengan bunga rendah, dan bahkan pengguna pertama mendapat potongan. Sama sekali saya tidak tertarik karena itu bersifat pinjam dan tetap saja harus diganti. Suatu ketika saya sedang ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, membicarakan pembicaraan kosong, istilahnya ngalir ngidul, apa saja diobrolin, namun lebih sering ke ekonomi. Terbuka ide saya untuk membuka sebuah toko pulsa. Karena menurut logika, hanya dengan modal seadanya minimal 50.000 cukup untuk jual semua produknya, seperti pulsa elektrik, kuota internet, token listrik, dan lain sebagainya. Akhirnya saya membuka toko tersebut. Setelah lanjut beberapa hari, saya ingin coba mengembangkan dengan berjualan voucher dan aksesoris, dan harganya memang murah, bisa seadanya isi kantong. Namun karena saya terlalu terburu nafsu ingin terlihat seperti toko-toko lainnya, lalu saya mencoba ingin berjualan serba ada, yaitu pulsa, voucher, kuota, aksesoris. Saya teringat akan iklan pinjaman yang saya ceritakan di atas, padahal itu sudah lama berlalu. Namun ketika saya sedang membutuhkannya, kenapa bisa mengingat hal tersebut? Lama kemudian, akhirnya saya putuskan untuk memberanikan diri untuk mulai pinjam di salah satu APK yang terbilang sangat kecil bunganya. Ketika saya mulai klik ajukan pinjaman, sekarang muncullah perbedaan jumlah yang akan cair, dan jumlah bunga pinjam 500.000 dengan uang cair ke ATM saya 400 sekian, dan bunganya sekian. Karena sudah terlanjur capek-capek daftar, upload KTP, kartu keluarga, STNK, selfie, sampai umpet-umpetan, maka saya putuskan untuk jadi pinjam karena tergolong murah menurut saya. Jatuh tempo 30 hari kemudian. A few moments later, tibanya saat jatuh tempo, lalu saya bayar dan berniat berhenti untuk pinjam lagi. Secara otomatis, jualan saya pun banyak yang berkurang. Bahkan jika modal seadanya, saya harus capek setiap hari mengisi saldo dan berjualan. Bahkan jika modal seadanya, saya harus capek setiap hari mengisi saldo dan belanja aksesoris lainnya. Ketika sedang sibuk dengan aktivitas lain, saya tidak sempat untuk bolak-balik belanja, dan saya memilih pinjam lagi di aplikasi tersebut karena secara online tinggal klik dan barang pun datang ke rumah siap jual. Bulan berikutnya pun begitu dan begitu terus. Setelah beberapa bulan, saya merasa ada yang janggal. Kenapa semenjak saya berjualan, saya tidak pernah punya uang lebih, bahkan semakin kurang barang-barang saya dari bulan ke bulan. Akhirnya saya tambah pinjaman tersebut lebih besar, dan tentunya bunganya lebih besar pula. Tibanya saat jatuh tempo, ternyata gaji bulanan saya jika dipakai untuk membayar pinjam, maka tidak ada biaya sehari-hari untuk saya pribadi. Kalau untuk keluarga tetap aman. Okelah, saya putuskan untuk bayar dan saya hidup hemat. Alhasil saya tidak ada uang sama sekali, ditambah kendaraan belum servis. Akhirnya saya pinjam lagi dengan pinjaman seperti awal 500.000 yang turun 400-an.
Ketika jatuh tempo, saya harus membayar pinjol 500.000 dan membayar hutang-hutang saya yang baru dari orang ke orang seperti kantin dan teman, karena gaya dan kebutuhan hidup saya sudah berbeda semenjak mengenal pinjaman ini. Uang 500.000 yang saya pinjam tersebut terasa seperti angin lewat, dan saya sadar bahwa uang dari hasil pinjam tidak dapat menutupi semua kebutuhan saya. Padahal sebelum saya mengenal pinjaman, hanya dengan uang 300.000 saja cukup, bahkan tersisa untuk biaya sebulan. Logikanya memang uang hasil pinjam dirasa uang lebih dan bebas dipakai apa saja dengan kebutuhan-kebutuhan baru yang dirasa tidak penting menjadi penting. Akhirnya saya hidup hemat terus-menerus, bahkan untuk keluarga pun saya berani berbohong kalau uang gaji untuk ini dan untuk itu, agar mereka tidak sampai tahu kalau saya mempunyai hutang. Dari situ saya terus menutupi aib hutang pribadi saya dengan gali lubang tutup lubang di pinjaman online lainnya, bahkan sampai yang tidak berlabel OJK, dengan total 16 plus pinjam bank dan teman. Walau pinjol berlabel OJK, ternyata pas dicek di website daftar penyalur pinjaman OJK, ada beberapa APK tersebut tidak terdaftar. Bodohnya saya terlanjur berhutang di aplikasi-aplikasi tersebut. Lama kemudian saya menyerah dan tidak sanggup lagi menutupi aib ini, dan jujur kepada istri saya bahwa saya mempunyai hutang, namun belum jujur sepenuhnya. Istri keluarga terus mencari cara untuk menutupi hutang ini karena mereka pun takut dengan hukum dan bisa-bisa rumah jadi taruhan terakhir. Tidak semua tertutupi, hanya sedikit saja. Masih banyak aplikasi yang belum mereka ketahui. Saya depresi, pusing, buntu setiap bersosialisasi bersama keluarga, teman, bahkan bos perusahaan pun serasa mereka tidak lebih penting dari hutang. Saya menyesal dan saya sama sekali tidak ingin menyentuh lagi dengan pinjaman, namun berharap agar saya bebas hutang. Saya ingin taubat namun berharap bebas hutang. Saya bersedekah, tidak mampu menahan harapan berkah bebas hutang. Semua yang saya lakukan tidak pernah ikhlas, bahkan saya menjadi sering berbohong. 1000 macam alasan saya lontarkan dan sering tidak selaras dengan kata-kata saya sebelumnya. Lalu saya perbanyak menyendiri dan berzikir, bukan dengan harapan lunas, namun dengan harapan bisa tenang menjalani aktivitas-aktivitas sehari-hari agar tidak selalu dihantui dengan rasa takut. Akhirnya setelah saya mulai agak tenang, saya mulai berpikir jernih. Saya merubah mindset saya tentang debt collector yang umumnya ditakuti menjadi sarana pertolongan untuk tagihan saya. Perlu dipahami, jangan berpikir semakin hari tidak bisa membayar akan semakin besar tagihannya. Aplikasi ini buatan manusia, dan manusia itu sendiri yang akan memutuskan tagihan yang perlu dibayar. Kalau saya dibebaskan dari denda, yang harus dibayar jumlah pinjaman saja, pokok dan bunga. Semua aplikasi sama kemungkinan, tidak ada yang memaksakan membayarkan denda pula, walaupun mereka berkata seperti itu. Trik agar mereka tidak mendatangi rumah Anda adalah menghadapinya melalui handphone. Jangan abaikan mereka, tetap hadapi, karena debt collector hanya petugas dan mereka diwajibkan membawa hasil. Salah satu hasilnya bisa berupa alasan dari si peminjam. Apabila tanpa kabar, bahkan kontak tidak bisa dihubungi, maka sudah pasti mereka datang langsung mengunjungi Anda. Jadikanlah mereka sahabat, bukan musuh yang perlu ditakuti. Gaya bahasa mereka memang menekan untuk segera membayar. Lama-kelamaan akan terbiasa. Namun bagi Anda yang belum kuat menghadapi mereka, jangan dulu menghadapi melalui telepon. Anda bisa menghindar dan berpura-pura sibuk, tidak mampu angkat telepon, namun tetap harus respon mereka melalui SMS atau chat WhatsApp daripada tidak sama sekali. Jangan memaksakan bila tidak kuat menghadapinya untuk merespon melalui telepon. Dan ketika menghadapi, jangan pernah memberi janji pasti. Cukup keluhkan ketidakmampuan Anda, dan Anda bicarakan baik-baik bagaimana kalau secara dicicil. Saya sanggup 100.000, saya sanggup 200.000 per bulannya. Mereka awalnya akan mengatakan tidak bisa, dan denda akan terus berjalan. Yang terpenting kita mampu. Jika tidak mampu, bilang saja bulan ini belum bisa, dan minta keringanan akhir bulan depan. Ketika mereka tidak mengerti, ulangi terus keluhan dan solusi saran Anda untuk menyicil atau menahan waktu bayar. Jangan pernah mengatakan Anda sedang terlilit hutang, karena mereka bukannya akan kasihan kepada Anda, malah mereka akan takut diduakan, ditigakan, dan lain-lain.
dan akan terus memaksa Anda agar aplikasinya dibayar sekarang juga. Cukup Anda keluhkan belum sanggup membayar dan sedang mencari penghasilan baru untuk hutang ini. Anda keluhkan belum sanggup membayar dan sedang mencari penghasilan baru untuk hutang ini. Stop tergiur dengan diskon 50% bayar tagihan karena kondisi Anda sedang pailit. Jangan memaksakan. Saya jujur tidak kuat menghadapi via telepon. Pernah saya tidak aktifin kartunya dan ganti nomor di aplikasi dengan nomor yang asal-asalan kartu baru. Namun mereka menghubungi teman-teman saya dan mereka menjadi tahu akhir hutang ini. Saran saya agar tidak kabur dari masalah karena hanya Anda yang selamat. Namun tidak nama baik Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, pekerjaan Anda, dan lainnya akan tercoreng. Jika nomor sudah tidak ada, tunggu sampai mereka menelpon kontak darurat dan Anda minta kepada teman Anda kontak darurat. Tunggu sampai mereka menelpon kontak darurat yang Anda daftarkan dan Anda mintakan nomornya kepada kontak darurat tersebut dan segera hubungi mereka via chat. Dari 16 aplikasi, bulan pertama saya cicil 3 aplikasi, bulan kedua saya cicil 5 aplikasi, bulan berikutnya terus bertambah yang bisa saya cicil. Mungkin karena berkah dari berhenti pinjam dan berkah niat untuk membayar. Walaupun ada teman menawarkan pinjaman dan pasti tanpa bunga, namun saya tidak tergiur dan bulat tekad saya untuk berhenti meminjam dimanapun sebelum hutang saya bersih. Sampai sekarang hanya 1 aplikasi saja yang belum saya bayar karena mereka masih bersikeras untuk tidak menerima cicilan. Mudah-mudahan artikel ini membantu Anda sehingga Anda lebih fresh terbuka hati Anda untuk segera mengakhiri masalah ini dengan stop pinjam. Tinggal akibat yang harus kita rasakan dan kita perbaiki. Insya Allah Anda akan terbebas dari hutang-hutang tersebut. Dan mohon maaf sekedar mengingatkan agar tidak mencari segala macam cara untuk menutupi hutang, bahkan untuk tidak bernazar, karena semua yang dilakukan atas dasar separuh ikhlas mungkin dengan hasil yang tidak berpengaruh pada tujuan utama Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.